Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Judulnya pagi hari ini sebagai kelanjutan kajian kita yang sudah-sudah, yaitu mensyukuri nikmat sehat. Kita awali dengan firman Allah Ta'ala, surat An-Nahl ayat ke-18, juga tercantum dalam surat Ibrahim ayat ke-38. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika ta'uddu, kalian atau kamu menghitung-hitung atau membilang-bilang nikmat Allah, la tuhsuha, la tidak akan bisa kamu menghitungnya, merincinya satu persatu, karena saking banyaknya nikmat Allah itu. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosamu, kesalahanmu, kelalaianmu, dalam mensyukuri nikmat Allah itu. Dan Dia juga Maha Penyayang. Karena Dia penyayang, Dia tidak mengikap dan tidak menghukum, tidak beri sanksi atas kesalahan kamu dan kelalaian kamu. Ini surat An-Nahl. Sementara dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 38 berbunyi, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kamu dari segala apapun yang kamu minta kepadanya. Wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung, ta'uddu, membilang nikmat Allah itu, la tuhsuha, tidak bisa kamu menyebut membilangnya satu persatu karena banyaknya. Innal insan, sesungguhnya manusia itu betul-betul la zalumun, betul-betul zalim, lagi kafar, lagi kufur nikmat. La zalumun, tiga sampai tambah saya kurang sampai lah. Saya membikinnya tadi kok tergegas-gegas pulang daripada masjid Musala Ladang Cakiyah, tiba di rumah langsung nulis. Selagi nulis datang panggilan untuk membuka acara tes guru dan karyawan baru. Kemudian lanjutkan tulisan, hari sudah pukul, lupa cek ulang lagi. Tolong sajalah maafkan saya, kesalahan angka. Untung kita nak pemilu. Ibrahim ayat 34. Nah, ujungnya, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu la, benar-benar zalum, amat sangat zalim. Zalim bukan berarti melakukan tindakan penganiayaan, tapi melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran.
tidak taat, tidak patuh, malahan larangan Allah malahan dikerjakan. La zalumun. Kafar, lagi sangat engkar dan kufur. Kufur di sini kufur nikmat. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Itulah sebagai manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia seperti itu. Amin. Jadi kajinya, nikmat Allah itu tidak mampu kita mengurai, merinci, menyebut satu persatu. Andaikan kita habiskan umur untuk menghitung, bagaimana kita menghitung kerdipan bulu, kerdipan mata? Cobalah hitung. Menghitung ayunan tangan, gerak-gerak ensel, itu saya tidak mampu. Sendi-sendi kita semuanya goyang, tidak mampu kita itu. Belum lagi tarikan nafas keluar masuk. Bagaimana? Coba. Ada yang bisa menghitung. Itu nikmat yang ada setiap hari. Tidak mampu. Dan memang manusia itu sedikit sekali yang bersyukur. Nah, di dalam halaman ketiganya, kita awali dulu halaman ketiga. Doa yang diajarkan Nabi, ini kita baca dulu. Al-Baswa dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangan si Muaz. Muaz itu salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan Rasulullah cintai. Tapi ketika Rasulullah meninggal, dia tidak berada di tempat, dia di Yaman. Ketika Nabi utus dia ke Yaman, Nabi antar sampai ke gerbang kota, diantar. Rupanya itu adalah kenangan terakhir Muaz dengan Nabi. Kata Nabi kepada Muaz, aku mencintaimu, wahai Muaz. Karena cinta kepada seorang itu harus diungkapkan. Kemudian beliau berkata, aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat dubur. Di dubur salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, aun, membantu, aun. A'ana menolong, membantu, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku ini, ya Allah, ala dzikrika, untuk berzikir, mengingatmu. Wa syukrika, bantu dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu pula aku untuk husni, bagusnya, baiknya ibadahku kepadamu. 3. Boleh dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidun majid, menurut pendapat sebagian ulama. Ulama-ulama yang berpendapat ini bacaan sebelum salam, umumnya ulama-ulama Arab Saudi. Yang lainnya mengatakan dubur itu setelah salam. Berarti terserahlah, mau dibaca sebelum salam boleh, setelah salam pun boleh. 3 yang diminta. Memohon kepada Allah pertolongan. Kenapa? Makanya kita minta tolong, karena kita tidak mampu, tidak sanggup. Yang pertama, berzikir. Kita sering lupa berzikir, tidak ingin berzikir. Dalam segala aktivitas kita ada zikirnya, ada doanya. Cuman kita tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau sudah tahu lupa.
Yang paling sering menjadi andalan manusia adalah tidak terkena. Jadi betul, ingatkan aku, tolong aku ya Allah, agar aku menjadi hambamu yang berzikir, mengingatmu. Lebih-lebih di waktu, tempat-tempat, keadaan, situasi yang memang kita sudah disuruh untuk berzikir dan sudah disebutkan zikirnya. Mintalah sungguh-sungguh. Kalau dapat, basahkan lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika akan mati masih berzikir. Bahkan semenjak turunnya surat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, beliau banyak sekali menyebut 4 hal. Pertama tasbih, kedua tahmid, yang ketiga istighfar, yang keempat taubat. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, beliau yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak sekali membaca itu subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai-sampai istri beliau bertanya, kenapa beliau banyak sekali mengucapkan, membaca itu? Jawaban beliau adalah, khabbarani Rabbi, aku diberitahu oleh Tuhanku bahwa aku akan melihat satu alamat, satu tanda di umatku. Apabila tanda itu telah aku lihat, maka aku diperintah untuk banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bertaubat. Apa itu? Idza jaa nasrullah, datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia sudah banyak masuk Islam, maka ketika itu bertasbihlah, takbirlah. Maka semenjak ayat itu turun, menjelang-jelang wafat beliau, banyak sekali beliau menyebut ini, subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Rasulullah itu. Kita walaupun tidak Rasulullah, kita kan umatnya ini. Iya, umat. Inni ala wa syukrika, syukur kepadamu. Masalah syukur itu orang amat sedikit ini. Qalilam ma tashkurun, amat sedikit orang yang bersyukur. Syukur sebagaimana yang dikehendaki. Syukur, apa yang disyukuri? Nikmat yang kita peroleh. Dan nikmat Allah itu saking banyaknya, sehingga kalau mencoba menghitung, tidak bisa terhitung. Padahal syukur itu perintah. Nabi beliau ingin menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Kita memohon kepada Allah agar kita diingatkan untuk banyak bersyukur, suka bersyukur. Karena disebutkan bahwa syukur itu sendiri butuh pula kepada syukur berikutnya untuk mensyukuri syukur itu. Lihat tangkap. Lain salah. Syukur itu butuh ke syukur yang lainnya untuk mensyukuri syukur itu. Apa maksudnya? Bisa bersyukur harus disyukuri, dah. Karena tidak semua orang bisa bersyukur dan mau bersyukur. Sedikit. Jadi bisa bersyukur harus disyukuri. Maka syukur itu harus kita syukuri untuk mensyukuri syukur itu. Pandai bacanya. Sakit kepala kami ya, jadi pikiran. Tak berapa orang yang sebenarnya bersyukur. Yang banyak itu maundeh, madu, maundeh, malah mencapak, marang.
Dua-dua senan kadi ondeh. Lai mondehnya tak lai mondehnya. Tiba di kami dah rami orang mondehnya, langgang orang mondehnya. Yo, panen hari mondehnya. Hujan hari mondeh. Ondeh-ondehnya mondeh juga. Jadi ondeh-ondeh. Namanya halua. Innal insana khuliqa halua. Manusia diciptakan banyak betul ondeh-ondehnya betul. Syukur kepada Allah. Yang disyukuri nikmat. Wa husni ibadatik. Husni bagus, baik. Bantu aku ya Allah, tolong aku agar bagaimana supaya baik bagus ibadahku kepadamu. Dalam hal itu mengutip kata Ali bin Abi Thalib. Hendaknya perhatian kepada bagaimana supaya ibadah amalan diterima lebih tinggi daripada memperbanyak ibadah atau amal. Ulang lihat di. Jadi, hendaknya perhatian kepada bagaimana supaya ibadah kita itu diterima lebih tinggi daripada perhatian kepada memperbanyak ibadah dan amal. Orang hobi memperbanyak ibadah, hobi memperbanyak amal, tapi tidak mau memikirkan, merenungkan, memperhatikan bagaimana supaya ibadah amalnya diterima. Karena tidak semua ibadah kita diterima. Tidak ada jaminan ibadah kita langsung terima dah. Oleh sebab itu, pusatkan pula perhatian apa yang mesti kita lakukan supaya ibadah diterima. Di samping berdoa supaya taqabbal minna, atau kita harus mengilmui ibadah yang akan kita lakukan itu, ilmui, pelajari. Lalu lakukan dengan niat yang ikhlas. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah kita pelajari. Baru dia doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bukti ciri-ciri orang yang tidak mau memperbaiki ibadahnya lah, dia rajin beribadah tidak mau mendengar, itu bukti itu. Rajin dia beribadah, rajin beramal, tapi tidak mau mendengarkan ilmu, menghadiri majlis ilmu. Tidak amuh duduk ketika orang mengajinya, sibuk je beribadah. Orang mengajinya sibuk je beribadah. Saya mendapati di beberapa masjid seperti itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji depan nasi yang baca Quran. Kadang-kadang ikarih seketik. Kari kecil aja orang sinan. No, tahu orang sinan. Dia kampuan dia banyak. Atau yang merasa orang berhak di masjid itu. Lah di sini ada enggak ya? Ya. Jadi ingin memperbanyak ibadah, tidak ingin mengetahui, mempelajari bagaimana ibadah ini mestinya dilakukan dan bagaimana supaya diterima. Jadi dalam doa kita husni ibadatik, harus kita berusaha untuk berilmu, mempelajarinya. Tidak cukup hanya dengan minta-minta. Tiga itu diminta. Kajian kita pagi ini khusus tentang nikmat. Jadi syukrika, mensyukuri nikmat. Kemudian doa di bawahnya, khawatir, cemas, takut kehilangan nikmat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2739 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung kepadamu min zawal, daripada hilang lenyapnya
ni'matmu. Sia saja nan punya nikmat, mendapat nikmat, iko harus ditakuti benar hilang. Hilang nikmat, zawal, hilang lenyap, tidak berganti. Yang dikatakan hilang zawal, hilangnya tidak berganti. Wa tahawul, tahawul berubahnya. Afiatik, afiat, kesehatan, keselamatan yang Allah beri berubah kepada sebaliknya. Senang-senang berubah susah, bahagia berubah sengsara, sehat jadi sakit. Namanya tahawul. Tahawul berubah. Dari berubah kepada sebaliknya tahawul. Kapatang elok-elok je galak. Kini dah terlalu saya. Itu tahawul. Kapatang masih menyuruh-nyuruh orang, memerintah orang. Kini pecat orang, itu tahawul. Berubah. Petang masih menjadi mentari je. Ini kok atau tuduh lo di laki lo baju oranye. Tahawul namanya. Berubahnya kepada yang sebaliknya tahawul. Jadi di sini wa tahawuli afiatik, berubahnya afiat yang kau berikan, keselamatan, kesehatan yang kau berikan kepada yang sebaliknya. Fujaati niqamatik, fujaah datang tiba-tiba sekonyong-konyong, fujaah setiba-tiba sekonyong-konyong. Tiba-tiba datang saja sekonyong-konyong apa? Niqamatik, azab, siksa. Kalau ikut yang sekonyong-konyong kau terjadi takut, sebab ada peluang, tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sebabnya sekonyong-konyong. Ada sekonyong-konyong itu tanpa aba-aba. Indak, indak, panih indak, hujan indak, tidak ada masalah sih. Tiba di pajar, tidak ada masalah, mengiak saja. Halo, tidak mangga gitu cakap, tiba-tiba mengiak mana? Aku namanya tiba-tiba. Masalah aku nya. Ada nangis saja. Tiba-tiba itu takut. Datangnya nikmat, tidak nikmat dah, nikmat. Kalau qaf itu adalah nikmat. Nikmat itu maknanya datang tiba-tiba siksa. Lawannya nikmat. Tanpa apa-apa mengeduru si azab. Wa jami'i sakhati, dan berlindung kepadamu dari semua yang mengakibatkan murkamu. Murka, sakhatik. Awak kita kadang-kadang tak tahu. Jangan-jangan apa yang kita lakukan mengundang murka. Ketua sayangnya orang. Kiranya dapat murka Allah. Apalah doa ini. Apalah doa itu. Lebih-lebih tentang nikmat. Dalam halaman 4 terakhir di bawah. Kullu ni'matin, setiap nikmat, la tuqarribu, yang tidak dapat nikmat itu mendekatkan, tuqarrib, mendekatkan diri kepada Allah, minallah azza wa jal, fahiya baliyatun, maka dianya lah suatu musibah, suatu bahaya besar itu. Mestinya nikmat-nikmat yang Allah beri kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan kepada hal-hal yang Allah ridai, dan juga dalam rangka mendekatkan diri lebih dekat kepada
Allah karena kita dikasih nikmat, tapi justru menjadi menjauh, menjarak, angkuh, sombong. Itu baliyah, kebinasaan, kesengsaraan, baliyah. Hendaknya nikmat itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat, lebih meningkatkan mutu ibadah amal saleh kita. Iko malahan makin bulu bajinya. Itu bulu baji, bulu ditambah baji, bulu baji, mantiko, itu nikmat. Nah, kalau begitu, mari kita kembali kepada halaman pertama. Setiap pagi kata Rasulullah, bersedekahlah 360 sedekah. Kata sahabat, ayuna yutiku, siapa di antara kami yang bisa bersedekah 360? Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat. Nikmat semua ensal persendian kita bergerak. Ensal persendian kita ada 360 di badan. Hitung lah ya. Kau ragu? 1, 2, 3. Tambah. Kalau ensel lah, ensel. Tiba muncul. Tidak ada ensel. Nak ngari barangnya. 360 per sendian ensel. Setiap pagi sehat, normal, tidak kurang. Bahkan ensel kepatah ringkuk dia tahu. Ringkuk panik, tidak taluk diiyaan. Pagi segar, sedekah 360. Jangan taluk kami sulah, bisa lah jadi sulah. Satu nikmat Allah saya kurang, tidak bisa matu kau berkedip lah pagi-pagi. Allah kiamat dunia tu. Tidak bisa matu kau berkedip pagi hari lah. Karyangnya tu. Tu ayub pitih, barayu banyaknya. Pasti kita jual. Supaya matu, tidak bisa berkedip bagaimana? Atau pagi hari itu muncul nak mengangol. Aman ke? Kan orang ada penyakit lumpuh. Muncul tak bisa? Tak. Tapi awak pagi hari itu bisa sadolahnya. Bisa semua. Maka syukuri. Syukuri. Bagaimana bersedekah itu kan syukur. Bagaimana caranya? Banyak. Tidak bisa harta, ada yang lain. Bisa tasbih, bisa takbir, bisa tahlil, bisa tahmid. Bisa membantu, melapangkan, menolong orang, dan segala macam. Banyak. Untuk itu, dalam hadisnya, halaman pertama, man asbaha minkum. Man siapa yang asbaha, siapa yang berada di waktu pagi atau masuk pada waktu pagi, minkum di antara kamu ini, mu'afan, mu'afan, sehat, afiat, selamat, ana selamat, jasadihi, selamat, tidak ada yang kurang, semua normal. Namanya mu'afan fi jasadi. Aminan, aman, fi sirbi, aman dalam keluarganya. Sirbi itu keluarga dan lingkungan.
aman. Di mana amannya? Tidak ada terjadi apa-apa, kebakaran tidak, banjir tidak, angin putih yang beliau tidak, dirampok tidak, dibegal tidak, galodo pun tidak, hujan labik namanya pun tidak, aman-aman set. Aminan fi sirbi. Orang rumah ni tidak lasak ada semalam. Tiba di produksi apa orang rumah ni tidak keluar semalam. Aman seh, ruku-ruku namanya seh. Namanya aminan fi sirbi. Labaradu. Halo. Labaradu. Duo. Yo duo. Bangko yo. Mu'afan aminan. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, qut makanan. Ada makanan kering makannya di sisinya, indahu yaumihi, pada harinya itu. Oh, faka'annama, maka seakan hizat, telah dihimpun, haizat, telah dihimpun untuknya dunia aku sadalahnya. Nah, do kale itulah kadang nikmat. Piti di antara orang semalam piti sakapa, piti sen, baris satu ronton, randang sagerobak. Malam tadi malam, tapi yang bisa jago. Pagi-pagi ini bisa jago lah. Alamah sebelah. Anaman ketujuh. Kan kadang sehat. Atau nantilah, alang ko payah ngamu. Entah sariawan, entah kiniawan. Nah, adon sariawan, adon kiniawan, adon cakwawan. Bangka juga. Nak mau ngunyah. Rendang segerobak. Udah. Berarti kesehatan itu luar biasa nih. Ada yang kini makan. Kok ada yang kini makan, pion bisa makan. Tidak aman di lingkungan. Tigoko, kalau dapat orang tigoko itu sudah dunia di tangan. Dari dunia aku ni cari orang yang keselamat. Badan sihat, selamat, aman. Kemudian lain kena makan. Bahasa orang awak, lebih pengguang besar. Alai, makanlah mak. Alai, buaya. Kalau bahasanya beruak bunyinya. Makan bertamu lalu berkarua ciri aswa, kan buruk bunyinya. Tapi itu sebenarnya nikmat luar biasa. Makanya ketika kita selesai buang air itu, diajarnya kita doa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alai ruhi wa zina li bikri. Ketika selesai buang air, bacanya Alhamdulilladzi afani, yang telah menyehatkan aku. Adhaba anil adha, yang telah melenyapkan daripadaku penyakit yang ada di tubuhku. Cuman kita kadang-kadang kalau sudah buang itu lupa. Bahasa buang wa lasuah tu Buang air lasuah tu nikmat kadang. Ada orang yang sajam dia nak keluar ya. Halo. Sajam menangis keluar. Kalau bahasa orang amak ambo saumik men keluar je. Kalau nangis dah keluar. Berarti kadang nikmat buang air. Dengan begini, pagi hari kita lah disuruh membaca alhamdulillah, mengajar kita bersyukur. Karena syukur itu ada dalam bentuk hati,
Syukur di lisan, syukur perbuatan. Syukur di lisan, alhamdulillah. Pagi sekali ni kena baca alhamdulillah tun. Yang paling apa? Yang paling apa aku yo? Itu yang paling apa? Ahyana ba'dama amatana walain. Nang tak kurang apa ni di bawah ku? Halaman 1 di ujung hadis. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azna li bi dzikri. Itu nak kurang apa? Bagi siapa? Ya bagi orang kurang apa lah. Segala puji untuk Allah yang telah afani, memberikan afiat, keselamatan, kesehatan pada jasad tubuhku. Sebab tidak kurang sesuatu apapun kan? Waradda alayya ruhi, yang telah mengizinkan ruhku kembali masuk jasadku sehingga aku hidup pagi ini. Wa azina li bidzikri, yang telah mengizinkan untukku untuk berzikir mengingatnya. Mari kita baca kelengkapan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum an firashihi," apabila qama bangun, ahadukum salah seorang kamu, an firashi daripada tempat tidurnya, thumma kemudian raja ilaih, kemudian dia kembali ke tempat tidurnya itu, falyanfudhu bisanifati izari salasa marat, maka hendaklah dia mengibaskan. Tahu mengibaskan? Mengirapkan. Mengirapkan, mengibaskan. Sanifah, sanifah tu ujung kodek, ujung kain saruang. Kama dikibaskan ke tempat lalok. Kenapa? Karena kita tidak tahu sepeninggawa siapa lalok sinan. Hewan apa, serangga apa, atau jin beranak sinan. Karena jin juga ada di rumah kita. Sarangkan pai sabantami, lalu orang lalu beliak. Itu kelebihan. Kan ada jago malam hari. Jago malam hari, ko ana bunyi gerugah pugah. Gerugah pugah kali tahu go. Ada bunyinya. Bunyi lah kaya. Di dapur. Kira nampak kucing di dapur. Jago gitu. Alah kita pelok-pelok sadalahnya, kalau lampu mati balik. Kibaskan ujung kain kakak suatun. Nyak tinggal sebentarnya doa. Kibaskan. Karena khawatir ada yang menggantikan kita lalu situ. Atau ada mudarat, ada sesuatu kejahatan yang ada situ yang kita tidak tahu. Kadang-kadang masuk sipasan, kala di bawah bantal. Di India ular kobra lalu di bawah bantalnya. Ular kobra lalu tanpa bantal bala sadarnya lalu juga. Dicetuklah di ular kobranya. Dengan mengibaskan, membaca nama Allah, itu diperintah. Apalagi kalau kita tinggal enggak 2 hari. Lalu masuk kamar, bahampin sebadan buruak tu ke kamar. Tapi pajak beko, talalok pajak beko, baka. Pajak sia. Pajak ko Allah nan sinan pajak. Ikalau kita berhari-hari ya. Bismillah. Jangan biarkan kamar tu pengap, gelap. Buka cahaya, kasih cahaya. Taraga lalu sinan balik, lalu. Taraga walau bilik muku bangun taraga kini, ia mau lamu. Sebab dulu sekian puluh tahun lampau siko lalu rumah. Pak no, jadilah.
apa anu ko boleh tahu ko. Lalu sini balik. Kibihalah. Bismillah. Manusia makhluk lain. Bismillah tu senjata ampuh. Tak tahu kan? Berapa? Banyak syukur wa gula dia jawab. Fa innahu, karena sesungguhnya dia la yadri, dia tidak tahu. La tidak, yadri tahu. Tidak tahu dia. Ma khalafahu alai, dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan setelah ia bangun, ba'du bangun. Khalafa dia tinggalkan. Sepeninggalnya cakap yang dia tinggal situ, tak tahu dia. Faidat taja'a, maka apabila dia berbaring, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu ibadikas salin. Kok panjang gitu. Dengan namamu wahai Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu, aku letakkan lambungku. Kau kan namanya jambi, sisi lambung, Pak. Kita disunahkan meletakkan lambung kanan, sisi kanan ke bawah. Baca bismika Rabbi wada'tu jambi. Wa bika arfa'uhu, dan dengan menyebut nama pula arfa'u, aku angkat lambungku. Antara barangkali tangkik malam hari lambung. Karena lo gelisah, menungkui, menelentang, mereng, amunjua, amangatua, amanyonggeng. Nggak tahu tak? Fa'in amsakta nafsi, maka jika amsakta, engkau tahan nafsi, diriku, nyawaku, rohku, farhamha, maka rahmati dia. Maka tahan roh, nyawa wak ketika lalu kan keluar, roh keluar, tidak ditahan, tidak boleh balik-balik, mati namanya itu. Ketika lalu roh kita keluar, lalu ditahan, berarti tidak diizinkan balik, isdad namanya, mati. Salah seorang orang kampungmu mati Jakarta, malam hari masih matota, yo anak-anak. Tu lalu pagi tidak balik lah. Jadi kalau awak lalu tidak jago pagi itu, jika kita berzikir lebih berdoa kalau berarti kita lah menutup hidup kita dengan zikir. Kalau tidak, itu pentingnya kalau membaca zikir atau baca doa. Maka bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfuhu in amsakta nafsi farhamha wa in asata fahfazha bima tahfazu. Jadi jika engkau tahan ya Allah dan tidak engkau beri izin dia akan keluar lagi, balik lagi ke jasad, maka pelihara dia. Pelihara dia ruhku dengan apa yang telah engkau pelihara orang hamba-Mu yang saleh di alam sana. Bang komentun, ruh wa kalau pisah di jasad, tidak tahu wa entah apa yang engkau dialaminya di alam sana. Kita minta kepada Allah agar Allah memelihara ruh kita daripada sisa, bahaya, keburukan, mudarat dan segala macam. Pelihara dia. Wa faida istaiqaban fahfazza bima tahfazu ibadikas salin. Kalau dia engkau tahan, beri rahmat dia, dan jika engkau lepaskan masuk jasad ke ruh ke jasadku, pelihara dia, jaga dia. Kita kalau dijaga oleh Allah aman. Lalu faida istaiqaza, maka apabila dia bangun pagi hari, falyaqul,
maka hendak dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani, yang telah afah, menyehatkan, menyelamatkan untukku fi jasadi, jasad tubuhku, memberi afiat, keselamatan kepadaku dalam jasadku, tubuhku, aman jasadku. Waradda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan atas diriku ruhku. Hidup balik kan? Mangko jago balik kan ruh tidak ditahan. Wa azina li bidzikri, dan yang telah mengingatkanku untuk berzikir, mengingat nama Allah. Asia yang dikanan Allah, maka pagi-pagi itu lainnya berzikir, membaca alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau tidak, arahnya sampai mengango, ni lama nak lalu tu je dah. Anda ada berzikir. Siapa yang Allah ingatkan berzikir. Siapa yang tidak. Jadi azina li bidzikri, Allah yang telah mengizinkan aku untuk berzikir, mengingatnya. Mintalah supaya jangan lupa. Ya tak tekana, saya dah lalu tu baru minta. Inni ala zikir. Itu muka diminta. Cari yo alasan, habis dia alasan. Siapa kau? Tak terkena, siapa lalu dah terkena. Ya sudah makan tak terkena macam milah. Ya ketika kalau WC tak terkena macam doa. Jadi atas nan terkena. Bika terkena. Bernama Bika Simariana, tu terkena. Makanya kita minta kepada Allah, ini tolong bantu aku untuk mengingatmu supaya terkena. Meminta tu tak muah lo. Itulah Malang pada orang Malang tu. Minta tu tak muah lo. Jadi intinya pagi hari kita lah diberi afiat. Di afiat kita pagi hari, senang, sihat, dan kurang. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Baca dah kau ya? Afani fi jasadi. Pagi hari. Berarti pagi-pagi hari kita lah diperintah untuk bersyukur atas nikmat tidur. Tidur itu nikmat yang sangat luar biasa, yang jarang lo orang mensyukuri. Nya baru terasa nikmat tidur itu ketika mata kita nak melalok. Mata nak melalok. Apa ni macam-macam. Pangan aku, aduh milah, dah lalok tu. Beku lampu padam lo. Hujan, dah lebih angin kancang. Betul dantang tu. Awak pernah kuih lo. Idangga orang sebelah lah berkaruah no. Ketika itu terasa nikmat lalu. Lalu tu nikmat, sangat nikmat. Kau nak kecilkan lalu tu subata untuk istirahat, memulihkan tenaga-tenaga, menormalkan kembali, itu nikmat yang tak mungkin kita rinci sesuatu. Makanya kita pagi-pagi membaca alhamdulillah atas nikmat itu. Nikmat lalu, nikmat jago lo balik. Nikmat tak kurang? Tak kurang? Apa-apa? Tak kurang apa-apa. Ada cerita yang cerita kau tak bisa percaya. Ada orang yang putih jadi kakinya gigi mencik malam lalu. Kan kurang tu. Putih jadi gigi mencik. Kau cerita tapi tak usah percaya betul. Jadi awak ni tak ada yang kurang tu. Tak ada yang kurang. Itu dia. Syukuri pagi hari. Jadi nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Harga nikmat sehat itu tidak bisa ditakar, dihargai.
Cuman mensyukuri nikmat sehat pagi hari itu itu lupa aja. Ada dua nikmat yang orang tertipu, terpedaya. Pertama, nikmat sehat, halaman kedua. An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berkata Nabi sallallahu ni'matani, ada dua ni'mat. Ni'matani, ada dua ni'mat. Maghbunun, yang tertipu, fihima, pada kedua nikmat itu, kathirun, banyak sekali, minan nas, di antara manusia. Apa itu? Sehat dan al-faraq, waktu luang. Sehat itu nikmat. Maka sudah tertipu orang yang tidak mempergunakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang dengan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah. Dia telah tertipu, maghbun, tertipu dia. Karena dia telah menjual keduanya dengan murah. Begitu, sehat itu mahal. Sangat mahal sehat. Lalu orang diberi kesehatan, tidak dipakainya penggunaannya, berarti membuang-buang nikmat sehat. Tertipunya, terpedayanya, merugilahnya. Dikasih modal, kan dikasih modal, dikasih nikmat, tidak dipakai, tidak dipergunakannya. Maghbun, tiba-tiba orang mengalih ruginya. Begitu waktu senggang, al-faraq. Waktu senggang, al-faraq, tidak dipakai, tidak pergunakan, rugi orang. Berangkat kita kepada sehat, jangan lupa sehat itu adalah nikmat pertama yang akan ditanya nanti di akhirat. Halaman sebelah. Nomor 3, halaman 3. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya awal yang mula-mula ma yus'alu anhu, yang ditanyai manusia tentangnya di hari kiamat, itu ya'nil abda, seorang hamba, minan na'imi, daripada segala macam nikmat, ayyuqala lahu, bahwa dikatakan kepadanya, alam nusihha laka, bukankah alam, kami telah memberikan kesehatan kepada jismaka, tubuhmu, wa nuriyaka minal ma'il barid, dan engkau telah bisa meminum air yang tawar menyegarkan. Nikmat. Berarti di antara nikmat-nikmat yang mula-mula ditanyakan kesehatan. Bagaimana tu tanyanya? Ya sihat-sihat kamasen, mengasen sihat-sihat. Asen katanya sihat. Yang paling parah aku berjalan-jalan sih kalau sihat. Lalu mengelaba kian kembali. Ditanya, yang mula-mula ditanya itu sehat itu, karena sehat itu nikmat. Yang kedua itu senggang. Aku namanya membuang-buang waktu. Ditanya tentang nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia nikmat, maka bertanggungjawablah nikmat itu. Bahwasanya masa sehat sebelum
sakit. Berkola sakit leh, nak do namuh lah. Nak arang-arangnya, muncuang-muncuang ni. Bara banyaknya orang sehat, justru dipakainya kesehatannya untuk hal-hal maksiat, hal-hal berbuat pelanggaran dosa-dosa kemaksiatan, atau ingin mencari sehat dibayarnya berjoget di muka orang ramai penusi. Pakai lo celana nampalin barah, nampalin bawah, awak gapuk teloyok lo. Itulah mangkul. Jogging, perempuan jogging ingin sehat, janganlah di muka khalayak ramai. Rumah awak di belakang rumah kan lagi lapang tak? Sini salah. Suruh apa no manggua tabuh, ding. Joget lah, salah. Kau di muka narami. Mencari sehat, mempertahankan kesehatan dengan maksiat. Tidak mensyukuri itu dah. Kesehatannya ada tu pelihara, jaga, pertahankan sehat. Kalau non sehat, usahakan sehat. Tapi tidak cakap itu. Itu balipek-lipek. Nanti tanya di akhirat. Pakailah kesehatan itu untuk hal-hal yang berguna, yang manfaat, yang berfaedah. Tiba maraton lah. Jogging lah. Tapi sesuai dengan aturan. Itu kan jogging, maraton, berjalan, goes, alai. Itu kan upaya dalam rangka menjaga nikmat sehat. Tapi jangan mempertahankan nikmat sehat itu dengan cara-cara yang seperti itu. Janganlah, nanti pertanyaan. Kamu waktu sehat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hadis kan namanya ikatanim khamsan kablas khamsin. Pelihara dan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya sehatmu sebelum sakitmu. Sebab kalau lah sakit, lah kalau nak bisa. Tadi pagi mau cerita ni larang cakiah tu. Ambo mempunyai teman-teman angkatan sekolah dulu, waktu sekolah menengah. Ambo caliak, ambo janguk, ambo silau petang sambil mencelik guru-guru yang dulu pernah guru-guruku kami, yalah, minta maaf lah. Nasihat ada sekian kawan yang 6, 1, 2, 3 sampai 5, 6 seangkatan seusia. Adonan jantung, adonan sambok. Jantung tu asam lambung, kaki sambok, makan keluar dia. Terasa dah nikmat wak gadang kiranya. Ini tak bisa mengemangal ya. Itu adalah kawanan talalok. Lalu bakemo sekali sepekat, lama badan. Dulu pajakku tagih, ikicek kawan petang, li tekananya dia bi kawan wak sia. Dulu santiang lasak tagih, tangkih, kadang-kadang lah. Abeku mencari terkena ada boleh, cari kiranya memang kawan. Ini lama. Bakemo satu seminggu, 10 hari. Kemo kasih ko. Nah itu contoh cek. Ada orang kawan mo di Bontang, Kalimantan, masih seangkatan. Telepon kiranya telepon orang kampung lah hilang saudaranya. Terbaring rumah sakit.
Tidak bisa mengalo, sengkatan sabayo, ya bu. Ada yang cuci darah. Jadi ada berapa orang, 6 orang. Tak bayang tak. Awak masih bisa malala-lala, menjala-jala. Tahu malala? Menjala-jala, menggalaba. Itu nikmat ajolai. Fabi ayyi ala irabbikuma atau irabbikumun. Kalau fabi ayyi la irabbikum. Kini kita tidak boleh tukar ayat. Fabi ayyi la irabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhan mana yang didustakan? Ajolai. Nikmat sehat tu latih daripada nikmat yang lain. Tak ada gunanya arato sebanyak Allah. Arato sebanyak Allah, pakai setinggi Allah, jabatan sahabat Allah, tahanan Allah, misalnya Allah. Tak ada gunanya kalau tidak sehat. Ada yang sesanggup, ada yang paru-paru bocor. Kan timur ke petang di Singapura, paru-parunya kan naik. Sama kadang, sama-sama di sekolah, di mengaji, disuruh kawin namanya. Tapi nya di bawah ambo nyus ya gadang seketik pada ambo tapi di bawah ngaji ambo jadi guru pembantu gitu. Ketik-ketik SD. Namo besar kok di Jaya Motor. Baru di kemo lama meninggal. Kan kalau awak banding awak kok sehat. Syukurilah nikmat sehat itu. Pakai pergunakan untuk hal yang berguna. Kalau sakit nanti tidak bisa mengemangah. Tidak bisa mengemangah. Tidak ada nikmat yang sehebat itu. Di samping nikmat iman, nikmat hidayah, tidak, nikmat kesehatan. Termasuk nikmat waktu. Awak waktu Allah beri banyak. Orang nak mati, saya ingin hidup balik supaya waktu cukup bisa dipakainya. Orang nak mati, minta hidup balik, agak sebentar jadilah lagi waktu. Untuk sedekah. Orang nak baru cabut angguk nak keluar, ingin lo hidup balik. Orang di akhirat ingin hidup balik. Di neraka ingin keluar hidup balik. Mangal? Minta waktu. Minta waktu. Jawab waktu tu lahi, berbuang-buang. Mangal? Tak ada. Tu mangal siapa? Tak ada, duduk-duduk sih. Ya, duduk, tak ada. Tak ada saya mengatakan. Ada nama yang kata duduk-duduk. Ada nama kuah penyang labuh. Ada nama kuah dalam bandar. Orang dalam bandar. Ada nama latih wawa berlari ke yang kabari. Macam-macam orang isi waktu. Tapi isilah dengan hal yang nanti waktu kan dipertanggungjawabkan. An umrihi setentan umurnya. Fi maafnah kama umur itu kan waktu dipergunakan digunakan balik kita kaji pangka summa la tus'alunna yawma idin anin na'im, pasti sungguh nanti akan ditanya tentang segala macam nikmat itu semua, terutama nikmat sehat, ya nikmat waktu. Nikmat sehat waktu. Kesempatanlah diberi, modallah diberi. Jangan buang-buang. Hadis terakhir yang kita pelajari seketik halaman kedua, hadis di bawah. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menasihati seorang laki-laki." Kau terkenal hadisnya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah peluang, kesempatan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya di lima keadaan sebelum datang lo na lima perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tua. Kalau tua lah rawan murah gigi tengah. Iyalah.
Mencari orang ngunyah pot sanjay itu anu duit salah deh. Gigi goyang. Masa muda sebelum masa tua. Kau masih muda-muda apa? Sabantari cuba lah kau. Sihataka. Iko salah baris, tukar sebaris kata. Sihataka bukan sihatika. Sihataka, masa sehatmu sebelum sakam, masa sakit. Kalau sakit itu tak bisa mengalahnya. Sehat, ketika sehat, wah, pagunwalah. Beko melele liwa beko sakit, melele, tak tolok mengal. Dulu pernah menceritakan si kuah di Sipampek pekan kami tanpa menunjuk siapa orang, tanpa menjelaskan di mana tampeknya. Amo duduk ketika masih maja di kampung. Pulang sekolah sampai ke kampung orang rumah. Orang rumah ditinggal di kampung no. Singgah makan. Sekali itu mau pandai makan. Gelita kan. Sarang duduk. Lalu ada gaya-gaya duduk di pintu, dekat pintu kamar suak. Duduk angkat-angkat hai liwa. Ada nama suak. Duduk lam di muka. Nak mengecek kena lain. Lain tahu nak gaya kuah. Gaya kau tahu ah. Enggak. Dulu gaya kau nak tolak pangan kau juga. Dia terangkan masih terkenal, mau bantu gaya masih terkenal. Dulu gaya kau nak tolak pangan. Bagak kebal soal macam tak tahu pangan. Aujuh nak kau. Kini tak bisa orang itu membantah tu. Tak bisa melawannya lah menggigit. Tak bisa. Ini meleleh. Jadi tiba masuk tungkawak balawak. Ikut lagu sehat wah pelihara badan. Jaga kesehatan. Kalau sakit beko pengunjung kesehatan. Nan sakit pasti sebab hidup ko dua. Sehat dan sakit. Ni tak sakit nak cerita, cuman jangan sampai sakit membikin kita tak bisa apa-apa. Sakit-sakit apa yang dosa, sakit-sakit latihan sabar, sakit-sakit penenguan iman, sakit-sakit meningkatkan derajat menambah pahala, sakit boleh itulah. Jangan sampai sakit awak. Wa ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskin. Tak perlu menterang kalau jaleh. Faragaka, masa senggangmu sebelum sibukmu. Kalau kecil dan siswa kamu mungkin jangan beko yo. Dia tentu yang kuat nak beko terjadi jo beko je. Ana bisa kerja gini, jangan beko ado miang. Cobalah di ibu. Beko sana masuk pirang ni udah. Tiba-tiba beko ada yang terjadi. Kok lampu nak mati, kok tamu nanti bo. Kok anda bisa pirang. Sangat pirang. Itu contohnya. Ada kesempatan kerjakan. Jangan tunda-tunda. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan mencelakakan dan membahayakan. Dan masa hidupmu sebelum matimu. Masih hidup kan? Tanda hidup ke? Babunyi ke ya? Babunyi stek. Hidup. Masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ko populer acok kita dengar. Cuman kita baca balik nak tekan di kita. Bahasa sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Kita syukuri dengan memakai nikmat sehat itu kepada hal-hal yang Allah redai, Allah sukai. Jangan pakai nikmat sehat itu kepada hal yang justru mengakibatkan kita menderita dan sengsara nanti di akhirat. Itu kejiwa. Kan tinggal pulang itu. Selesai kejiwa. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri
dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.